Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang modul pemrograman berorientasi objek atau OPP dengan metode Python. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mas Ahmadi. Silakan Mas Ahmadi. Terima kasih Mbak Endang. Saya akan jelaskan apa itu OOP, paradigma pemrograman berorientasi objek. Yang pertama kita jelaskan definisinya. Paradigma pemrograman yang berpusat pada pembuatan dan interaksi objek. OOP memodelkan entitas dunia nyata ke dalam kode komputer. Efektif untuk pengembangan perangkat lunak skala menengah hingga besar. Selanjutnya, pilar utama dari OOP yang terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, encapsulation, yaitu membungkus data dan fungsi. Yang kedua, inheritance, pewarisan struktur kelas. Yang ketiga, polymorphism, satu antarmuka banyak bentuk. Dan yang keempat, abstraction, yaitu menyembunyikan detail internal. Selanjutnya akan saya jelaskan konsep dasar kelas dan objek. Kelas, objek, dan instansiasi. Kelas yaitu cetakan atau prototipe yang mendefinisikan struktur dan perilaku. Kelas tidak berwujud fisik dan tidak menyimpan data nyata, hanya mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh setiap objek. Objek yaitu hasil instansiasi dari sebuah kelas. Objek adalah wujud nyata dari kelas, memiliki data, atribut, dan fungsi metode yang telah didefinisikan oleh kelasnya. Jadi setiap objek bersifat independen. Instansiasi yaitu proses membuat objek dari sebuah kelas dengan instansiasi. Satu kelas dapat menghasilkan banyak objek berbeda, masing-masing dengan nilai atribut yang unik namun struktur yang sama. Oke, selanjutnya kita jelaskan analogi kelas dan objek dengan contoh cetakan kue dan versus kue nyata. Cetakan kue yaitu dicontohkan dengan kelas. Jadi kelas adalah cetakan atau prototipe seperti cetakan kue. Kelas mendefinisikan bentuk dan struktur, namun tidak berwujud fisik dan tidak menyimpan data nyata. Objek kita analogikan sebagai kue nyata. Jadi objek adalah hasil instansiasi kelas. Atribut, data atau stek objek seperti rasa dan taburan kue. Lalu metodenya yaitu fungsi atau perilaku objek seperti memotong kue. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Endang. Baik, terima kasih Mas Ahmadi. Pilar 1, inheritance atau pewarisan. Konsep pewarisan dalam OPP. Inheritance adalah mekanisme di mana sebuah kelas baru atau child class mengadopsi struktur dan perilaku dari kelas yang sudah ada atau parent class. Dengan pewarisan, kode tidak perlu ditulis ulang sehingga menghindari duplikasi dan meningkatkan reusability. Contohnya, parent class kendaraan memiliki atribut seperti merek dan kecepatan, serta metode seperti bergerak. Child class atau mobil mewarisi semua atribut dan metode tersebut, lalu menambahkan fitur khusus seperti jumlah pintu dan metode buka pintu. Hasilnya, kode lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Pilar 2, polymorphism.
satu antarmuka banyak bentuk. Polimorfisme adalah kemampuan untuk satu antarmuka untuk digunakan oleh berbagai bentuk objek yang berbeda. Dengan polimorfisme, perintah yang sama dapat menghasilkan respon yang berbeda pada setiap objek. Ini memungkinkan kode lebih fleksibel, mudah diperluas, dan tidak bergantung pada tipe objek secara spesifik. Python duck typing. Jika ia berjalan seperti bebek dan bersuara seperti bebek, maka ia adalah bebek. Artinya, selama satu objek memiliki metode yang diperlukan, asal kelasnya tidak penting. Contohnya objek kucing dan anjing sama-sama dipanggil metode suara, namun kucing mengeluarkan meow dan anjing mengeluarkan woof. Perintahnya sama, tapi responnya berbeda. Pilar ketiga, enkapsulasi, membungkus data dan fungsi agar terlindungi. Hak akses publik, atribut atau metode tanpa underscore dapat diakses dari mana saja, baik dari dalam maupun luar kelas. Contohnya self nama bebas diakses langsung oleh siapapun. Protected atau private. Protected satu underscore disarankan hanya diakses dalam kelas dan subkelas. Private 2 underscore hanya boleh diakses dalam kelas itu sendiri. Prinsip information handling melindungi data sensitif. Getter dan sitter. Getter, metode untuk membaca nilai atribut private secara aman. Sitter, metode untuk mengubah nilai atribut private validasi, menjaga integritas data dari akses langsung yang tidak sah. Pilar 4. Menyembunyikan detail tampilan yang penting. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah konsep menyembunyikan detail implementasi internal dan hanya mengimplementasi fitur-fitur penting kepada pengguna. Pengguna cukup tahu apa yang dilakukan, bukan bagaimana cara kerjanya. Abstract class dan modul ABC. Abstract class adalah kontrak formal yang tidak biasa diinstansiasi langsung. Setiap subclass wajib mengimplementasikan atau override metode yang disyaratkan. Di Python menggunakan modul ABC, Abstract Base Class, untuk menerapkan aturan secara ketat. Untuk implementasi project, studi kasus dan game RPG akan dibacakan oleh Mas Toto. Silakan Mas Toto. Baik, terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya adalah implementasi project terkait studi kasus game RPG. Di sini kita menggunakan 3 class, di mana ada abstraction, yaitu semua karakter wajib memiliki fungsi serang yang didefinisikan dalam abstract class. Detail implementasi disembunyikan hanya antarmuka yang ditampilkan kepada pengguna. Kemudian ada encapsulation, yaitu nyawa atau HP karakter terlindungi dari akses langsung. Data sensitif dibungkus dengan getter dan setter agar tidak sembarangan dimodifikasi dari luar class. Kemudian fungsi inheritance dan polymorphism, karakter dasar diturunkan ke kesatria dan penyihir melalui inheritance. Dengan polymorphism, keduanya menyerang dengan gaya berbeda namun menggunakan perintah yang sama. Kemudian ini adalah source code dari program game RPG tersebut, di mana di sini kita menggunakan fungsi import ABC sebagai abstract method. Kemudian pada fungsi abstraction dan encapsulation, di sini kita menggunakan karakter class sebagai kelas utamanya. Kemudian di sini kita definisikan dari karakter tersebut dengan nyawa atau SP. Kemudian di sini kita bisa melihat aturannya bahwa ketika karakter tersebut diserang, maka nyawa atau SP-nya akan berkurang. Kemudian pada menu inheritance atau pewarisan, pada kelas sebelumnya itu kelas induk dengan kelas karakter game akan diturunkan atau diwariskan menjadi 2 kelas, yaitu kelas kesatria dan kelas penyihir, dengan implementasi penyerangan yang berbeda-beda untuk kelas kesatria dan penyihir tersebut.
yaitu dengan mengayunkan pedang, kemudian dengan menggunakan bola api. Kemudian pada bagian ketiga yaitu main program atau program utamanya, ketika kita mengoutput atau mengobjekkan yaitu pertarungan dimulai, pada kedua masing-masing karakter tersebut akan menyerang, kemudian akan mengurangi XP dari kedua karakter tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat outputnya dari shortcut tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari output ketika dua karakter tersebut menyerang. Arthur mengayunkan pedang suci dengan nilai damage 20, kemudian Gandalf penembakkan bola api dengan nilai damage 40. Kemudian masing-masing karakter tersebut terkena damage dengan aturan Arthur terkena serangan sisa nyawa menjadi 60, kemudian Gandalf terkena serangan dengan sisa nyawa 50. Terkait penjelasan singkat dari kode game RPG di atas berdasarkan 4 pilar OOP, abstraksi ABC abstract method membuat aturan wajib kelas induk karakter game, mewajibkan semua karakter untuk memiliki fungsi serang, enkapsulasi nyawa melindungi data sensitif, karakter nyawa dikunci atau private sehingga tidak bisa dicurangi atau diubah langsung dari luar. Mengubah nyawa harus lewat fungsi resmi yaitu terima damage. Pewarisan super mencegah penulisan kode berulang. Kelas Ksatria dan Penyihir tidak perlu dibuatkan fungsi pengurang nyawa dari nol karena sudah mewarisnya dari induknya atau dari karakter game. Kemudian polimorfisme, defense serang satu perintah beda gaya, Ksatria dan Penyihir menggunakan nama perintah yang persis sama, yaitu serang. Tetapi aksi yang dikeluarkan berbeda, mengayunkan pedang dengan menembakkan bola api. Berikut ada penjelasan dari hasil studi kasus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Toto. Demikian pemaparan dari kelompok 6 tentang metode pemrograman berorientasi objek dengan metode Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.